Anda kembali menyaksikan Dialog Maluku Bicara dan masih dengan tema kita Jaga Toleransi Selama Ramadan. Dan kalau tadi kita sudah kenalan dengan 3 tokoh agama dari Islam, Kristen, dan juga Kristen Katolik. Kita kali ini sudah hadir dan juga turut bergabung untuk membahas topik kita adalah dari Sekretaris Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Maluku, Bapak David Waimese. Selamat sore, selamat datang Bapak. Selamat sore. Baik, agak terlambat ya Pak ya? Iya, agak terlambat tadi. Baik, Pak, tadi kita sudah banyak ngobrol dengan Pak Ustadz, Pak Pendeta, dan juga Pak Pastor terkait dengan toleransi dalam perspektif masing-masing agama. Nah, kali ini saya persilakan Pak David untuk menjelaskan perspektif agama Hindu terhadap toleransi. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terlebih dahulu, saya mewakili Ketua PHD Provinsi Maluku dan umat Hindu di Provinsi Maluku mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk umat Islam di Provinsi Maluku dan Indonesia pada umumnya. Pertama-tama saya menyampaikan beberapa hal yang ingin mungkin saya sampaikan, yaitu kalau berbicara tentang menjaga toleransi dalam rangka perayaan ibadah puasa tahun 2024, tentunya ini adalah salah satu hal yang dijaga bersama, mengingat mungkin tadi saya tidak mendengar yang dijelaskan oleh Bapak Ustadz, juga mungkin dari Bapak Pastor dan Bapak Pendeta. Tapi dari kacamata agama Hindu, kalau berbicara tentang menjaga toleransi, yang sering kita dengar itu ada salah satu sebutan dalam ajaran agama Hindu yang disebut dengan Vaisudhaiva Kutubakam, yang memiliki arti bahwa kita semua bersaudara. Dapat kita jelaskan bahwa persaudaraan itu dijelaskan dalam kitab suci Weda itu untuk semua umat, bukan hanya dijelaskan untuk umat Hindu saja, tetapi untuk semua umat, bahwa persaudaraan antara sesama agama maupun perbedaan agama itu merupakan salah satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lainnya. Masalah kepercayaan itu ada masalah masing-masing, tetapi masalah menganut agama itu adalah kepercayaan masing-masing, tapi masalah menjaga kerukunan, menjaga toleransi, dan menjaga keutuhan kebersamaan itu adalah tugas dan tanggung jawab kita semuanya. Sehingga secara singkat saya menyampaikan, tentunya dari umat Hindu juga memberikan respek terhadap bersaudara Islam yang saat ini lagi merayakan menjalankan ibadah puasa di tahun 2024 sebagaimana tahun-tahun yang sebelumnya. Ada salah satu hal yang paling menarik di tahun ini dan tahun yang sebelumnya, yaitu adalah di mana perayaan Hari Raya Nyepi itu jatuh bersamaan dengan Hari Raya Puasa. Ibadah puasa, sehingga secara pribadi saya bisa menyimpulkan bahwa hari yang kita tidak pernah menginginkan bisa menyatu, kenapa manusia dengan manusia tidak menyatu. Oleh karena itu segala perbedaan itu dapat menyatu. Mungkin itu secara singkat dari saya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Dev untuk perspektifnya. Tadi kita udah ngobrol banyak Pak Dev. Iya, saya baru sampai juga. Iya, betul, ini kurang 1 SKS nih Pak. Iya. Dari Pak Ustadz tadi menjelaskan toleransi sebagai fitrah diri, fitrah agama. Kemudian Pak Pastor juga menanggapi tentang toleransi sebagai sebuah wujud keberadaan setiap manusia. Kemudian Pak Pendeta juga tadi menyatakan toleransi sebagai kemampuan atau daya melihat perbedaan itu sebagai kekayaan. Itu juga tercermin dalam mindset dan juga behavior kita sebagai act. Ditambahkan oleh Pak David bahwa dari perspektif Hindu, toleransi dipandang sebagai kita semua bersaudara. Jadi semuanya bersaudara, seperti itu ya. Luar biasa menarik bahwa yang tadi dikatakan oleh Pak Dave tadi, bahwa di bulan yang sama kita merayakan Hari Raya Nyepi, kemudian juga hari puasa, kemudian juga nanti kita akan segera
memperingati hari wafat Tuhan Yesus Kristus, seperti itu ya. Jadi luar biasa di Kota Ambon sendiri, musik itu sebagai media pemersatu semua agama sepertinya saat ini kalau kita lihat gambarannya atau keadaan saat ini. Dari bapak-bapak semua nih, saya minta pendapatnya apa sih bentuk dukungan mungkin dari perspektif Kristen juga Hindu untuk sama-sama kalau kita bahas tentang menjaga toleransi sebagai umat beragama di bulan Ramadan itu seperti apa sih? Misalkan puasa nih ya, banyak juga celotehan di media sosial nih Pak. Dan ini kebanyakan netizen komennya lucu-lucu gitu kan. Kalau misalkan sudah buka puasa, hal yang paling sering ditunggu-tunggu bukan hanya umat Islam, tapi umat Kristen, umat Hindu, umat Buddha juga adalah memborong takjil, gitu ya. Jadi ikut berpartisipasi nih Pak, meramaikan itu. Apakah itu juga bisa digambarkan oleh Bapak-Bapak sekalian sebagai salah satu hal yang mungkin bisa menjaga toleransi, nilai toleransi di Kota Ambon atau Maluku? Saya mau ke Pak Pendeta dulu deh, Pak Pendeta kayaknya yang lebih sigap nih untuk menjawab pertanyaan saya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Monika, pemirsa semua. Pewarisan nilai-nilai saya kira yang penting kita lakukan mulai dari keluarga. Jadi supaya membangun budaya toleransi di kalangan umat beragama maupun di kalangan masyarakat secara keseluruhan, maka nilai-nilai toleransi itu harus ditumbuh kembangkan mulai dalam keluarga. Jadi kalau kita di gereja memulai dari keluarga sebagai basis. Jadi sejak dini anak-anak sudah dikondisikan untuk bagaimana memiliki wawasan untuk toleran dengan perbedaan. Kemudian juga di gereja ya, ini kita sharing saja, kita punya kegiatan seperti jambore remaja di Pulau Ambon, ya, ada tingkat klasis itu bersifat lintas iman. Yeah. Jadi kita meng-create kegiatan bukan saja kepada orang dewasa, tapi kita melihat segmentasi anak, remaja, pemuda. Ini juga merupakan segmen-segmen yang harus kita sasarkan melalui wawasan dan perilaku toleran terhadap perbedaan agama. Dan gereja terus-menerus secara konsisten berkelanjutan mencoba untuk menyentuh segmen itu. Nah, saya kira keluarga, kemudian segmentasinya perlu kita perhatikan, dan media. Saya sepakat tadi sekali bahwa hari ini siapa yang bisa menghindar dari budaya media digital, media sosial. Dan sebagai peran literasi, peran edukasi menjadi sangat penting. Betul. Supaya ketika ada kegiatan-kegiatan seperti saat ini, bagaimana budaya perilaku media sosial yang santun, yang peka bahwa ada saudara kita yang sedang berpuasa, bagaimana kita juga bisa menghargai perbedaan itu melalui konten-konten ya yang kita hadirkan di media sosial. Saya rasa ini juga penting. Ya. Karena kalau itu tidak kita kelola, kita tidak edukasi dan literasi, bisa saja di media itu terjadi gesekan. Dan saya kira ini yang harus kita semua ya, agama-agama kita lakukan fungsinya untuk membangun toleransi, perdamaian, dan saling pengertian. Saya kira itu. Baik, Pak Pendeta, dari segi iman Katolik nih Pak, memandang nilai-nilai toleransi saat ini dari perspektif Kristen Katolik untuk bisa mencerminkan toleransi itu khususnya dalam bulan puasa, bulan suci Ramadan itu apa Pak kira-kira? Ya, pertama sudah tahun yang kedua dalam tema hidup bergereja, yakni membangun berjalan bersama membangun persaudaraan di Keuskupan. Kami memulai dengan yang namanya pertemuan anak lintas agama. Jadi tadi saya kasih contoh baru pada level atas, Pak Uskup berjalan itu dengan tokoh-tokoh agama, tapi pada level bawah itu digagas dan dilaksanakan pada tahun yang kedua ini, sudah tahun yang kedua, pertemuan lintas anak agama. Dan itu sudah berlangsung baik di Maluku maupun di Maluku Utara tahun yang kedua. Dengan satu komitmen bahwa lewat pertemuan ini anak-anak belajar menerima perbedaan. Sejak dini belajar seperti itu. Sebenarnya ada latar belakangnya. Yang tadi, latar belakang masa lampau yang ada konflik yang menyebabkan mulai ada segmentasi kehidupan, ya, tempat tinggal dan seterusnya. Tetapi dengan pertemuan anak lintas agama ini kita lihat bahwa perbedaan itu harus dilihat sebagai kekayaan, nilai yang bukan dimusnahkan, tetapi
perlu dihargai sebagai bagian dari pemberian Tuhan. Jadi Tuhan itu menghendaki kita berbeda, tidak menghendaki kita Sama semua. sama ya? semua. Betul, betul. Nah, maka dari kita, ya, baik dari para pastor maupun para pelayan yang lainnya, itu mendidik anak-anak untuk melihat perbedaan sebagai kekayaan dalam gereja. Nah, pada saat-saat ini, kebetulan gereja Katolik juga itu ada dalam bulan puasa. Jadi kita mulai bulan puasa itu dari tanggal 14 Februari kemarin. 14 Februari kemarin. Jadi puasa dalam gereja Katolik itu memang definisi simpelnya adalah makan kenyang sekali sehari. Jadi sehari itu kita tidak bisa makan kenyang seharian, tapi hanya boleh sekali. Dan sebagian dari rezeki kita itu kita sisihkan untuk dikumpul untuk membantu sesama. Nah, yang kedua, lebih banyak berdoa. Jadi kalau dulu sebelum puasa itu misalnya berdoanya hanya 1 jam, maka ini harus 2 kali lipat. Berarti mesti 3 jam atau 4 jam dan seterusnya. Untuk masa ini kami gereja juga memulai pendidikan toleransi itu di sekolah-sekolah. Jadi sifat dari gereja itu inklusif. Maka kalau ikut aturan sekolah nasional itu pendidikan agamanya hanya boleh agama Katolik, dan juga busananya ya ikut yang seperti biasa, tidak pakai jilbab. Ya. Tapi mulai 2 tahun lalu Uskup Inong Mutra ini mengumumkan kepada semua masyarakat bahwa itu sekolah yang diberikan kepada saudara Muslim. Ini praktek-praktek menanamkan toleransi, bahwa aturan universal gereja itu bisa disesuaikan dengan konteks lokal. Dan ini saya kira hal-hal yang saya bisa bagi, yang kita tidak hanya pada tahun ini saja, tapi tahun-tahun kemarin sudah mulai tanamkan untuk generasi kita, dengan harapan tentu di waktu-waktu yang akan datang generasi ini jauh lebih baik dari kita, melihat toleransi sebagai cara berada manusia, bukan hanya sebuah nilai, tetapi sudah menjadi cara berada kita. Terima kasih. Wow, luar biasa Pastor ceritanya. Baik, ini kayaknya kita butuh satu segmentasi khusus nih kayaknya untuk bahas cerita dari Pastor, enggak ya Pastor ya. Baik, saya ke Pak Dev dulu nih, Pak Dev. Pak Dev, apa sih upaya dari segi perspektif umat Hindu nih untuk meningkatkan atau menciptakan toleransi antar umat beragama, khususnya nih di bulan puasa, di mana umat Muslim sementara menjalani bulan puasa atau menahan diri dari nafsu, makanan, godaan dan lain-lain, seperti apa? Baik, terima kasih. Kalau dari agama Hindu, seperti tahun-tahun yang lalu kita sering juga berpartisipasi